96 FM Mercury, info aktual lagu hits. Selamat pagi sahabat Mercury. Seperti yang sudah saya sounding sejak pagi tadi, sekarang kita akan bersama-sama di Dialog Solusi Bisnis dan Sumber Daya Manusia bersama Mahlet Solusi Integra, MSI Consulting, dan juga ada psikolog Tuti Septriasih, Mbak Tuti, yang ini kali kedua, benar Fani ya? Kali kedua ya, betul. Mbak Tuti. Cuman yang pertama itu sama Fani atau sama? Enggak, sendiri waktu itu. Pas saya sakit. Sendiri ya? Oh iya ya, sendiri ya. Oke, baik. Fani apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Baik, sehat ya? Iya dong. Alhamdulillah. Selamat pagi juga untuk Mbak Tuti ya? Iya benar ya? Selamat pagi. Mbak Tuti apa kabar? Baik banget. Baik banget ya. Rada kepedesan nih rupanya. Iya, makanya toh, makanya kalau punya pentol itu ya buat dibagi-bagi. 1-2 biji kayak buat Fani. Dihabisin sendiri. Loh, iya. Fani baru datang. Aku tuh yang nyapa beliau dari tadi tuh menengah enggak dikebageni. Kepedesan toh. Ini burn out ini lidahnya. Oh iya, cocok sama tema hari ini. Cocok ya? Sama hari ini, burnout ya. Ya oke, hari ini kita membahas dinamika burnout syndrome pada karyawan. Terima kasih Mbak Tuti sudah berkenan hadir untuk bersama-sama saya dan Fani pagi hari ini ya. Kita ngobrol-ngobrol, kita awali saja, kita samakan dulu persepsi per definisi dari burnout. Saya ke Fani. Van, apa Van? Kan kamu yang bikin ini ya. Kok tahu sih? Tahu lah, kamu yang ngirim. Iya benar-benar. Iya. Ya, jadi kayaknya sebenarnya istilah yang udah familiar. Sudah familiar ya. Iya, familiar, tapi apa ya, masih banyak orang yang kayaknya masih belum aware gitu tentang apa sih burnout itu. Dan sebenarnya ternyata apalagi di kondisi pandemi kayak gini nih Pak. Jadi ini kan kondisi yang extraordinary banget, kondisi tiba-tiba yang kita dituntut ada banyak perubahan ya dalam hidup kita gitu. Yang dulu bisa aktivitas di luar bebas, di kantor enak gitu ya, terus sekarang harus tiba-tiba dibatasi ruang geraknya, sama orang juga nggak bisa deket-deket dan segala macam gitu ya. Jadi ada banyak sekali perubahan-perubahan di situasi pandemi ini yang akan berdampak ke kehidupan kita. Nah, kita tuh sering nggak sadar gitu. Saya tuh sering nggak sadar bahwa ternyata kondisi itu sebenarnya ngefek ke psikis kita. Gitu. Nah, apalagi ditambah juga ya terutama bagi teman-teman yang masih bekerja gitu ya. Tuntutan pekerjaan itu kan juga masih ada gitu. Tentang pekerjaan ada, terus juga situasi pandemi kayak gini ini juga banyak tantangannya buat kita. Nah, ini kondisi ini sebenarnya ternyata banyak berdampak bagi psikis yang dampaknya itu lumayan fatal gitu loh. Nah, ini namanya burnout. Burnoutnya ini sebenarnya ini adalah nanti mungkin Bu Tuti bisa jelasin lebih detail, tapi intinya burnout ini adalah bagaimana seseorang itu merasa benar-benar dia sudah sangat kelelahan, gitu. Dia kelelahannya udah tapi ekstrim. Bukan hopeless ya, bukan ya? Bukan ya. Bukan hopeless ya. Gitu. Bukan jadi hopeless ya. Kelelahannya yang sudah ekstrim, capek gitu ya. Ekstrim gitu ya, dan ini benar-benar jadi kayak seolah kayak semua emosi, tenaga itu benar kayak udah habis gitu loh. Nah, itu kondisi seperti itu yang gampangannya burnout tuh kayak gitu. Jadi beda dengan stres dong ya. Betul, beda dengan stres gitu. Kalau stres itu kan dari gini, kita nih kerja, kita hidup nih nggak mungkin gak ada masalah ya Pak dia, semua tuh ada masalah gitu. Betul. Nah, tapi dan setiap orang itu kan cara merespon masalahnya beda-beda. Beda-beda. Nah, stres itu sendiri, jadi biasanya stres itu dalam jangka pendek. Maksudnya misalnya gini nih, kayak sekarang, wah saya ada deadline laporan ke klien gitu, hari ini harus selesai jam 3, padahal sampai sekarang bahannya belum ada misalnya. Nah, akhirnya stres mulai jam 8-nya sampai jam 3 ini kan udah bener yang ngebut dikejar deadline. Itu stres. Gitu. Karena bener jangka waktunya, tapi setelah selesai itu ya udah selesai gitu kan. Biasanya udah bisa happy lagi. Tapi kalau burnout ini enggak. Tanpa ini karena akumulasi. Jadi akumulasi gitu ya, sehingga dia menjadi lebih panjang gitu durasinya, dan juga akhirnya dampaknya lebih, ibaratnya gini, kalau misalnya kita bayangin aja kayak misalnya luka. Kalau cuma luka gores dikit terus kita obatin segala macam, hilang, sembuh gitu ya. Tapi kalau luka itu kita biarin terus lama sampai borok, bernanah segala macam, nah kayak gitu burnout. Itu burnout ya. Analoginya seperti itu gitu. Oke, kita tanya ke pakarnya juga ya. Betul. Yang baru saja juga mempraktekkan burnout karena pentol gitu ya. Saya juga baru tahu ternyata Mbak Tuti ini soulmate-nya Kevin ya. Datang cuman Kevin yang dapat. Itu untung nggak kayak begini. Sarangnya. Mbak Tuti, burnout itu sendiri melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Fani, apa Mbak Tuti?
Oke, burnout itu adalah kumpulan gejala akibat kelelahan baik secara fisik maupun mental yang termasuk di dalamnya berkembang konsep diri yang negatif, kurangnya konsentrasi serta perilaku kerja yang negatif. Merupakan manifestasi dari ketidakseimbangan antara tuntutan dengan apa yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sehingga terjadi penurunan nilai-nilai pribadi. Begitu. Itu ya, itu lengkapnya begitu ya. Lengkapnya. Jadi sebenarnya ada singgungannya juga ya kalau kita buat lingkaran begitu, ada singgungannya juga dengan stres ya. Ya, serupa tapi mirip-mirip lah. Mirip-mirip serupa, ya. Mirip-mirip gitu. Iya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan dari sindrom burnout ini, karena hari ini kan kita bicara soal ini terutama pada karyawan kita ketika pandemi seperti ini. Apa Mbak Tuti? Kalau burnout dan stres itu, stres ngefeknya utamanya adalah ke kondisi fisik. Stres itu lebih ke kondisi fisik. Sehingga dikatakan silent killer. Silent killer itu dalam arti memang semakin lama nanti akan menggerogoti kesehatan tubuh. Tapi kalau burnout itu kerusakan utama ada di kondisi emosional. Psikis ya? Iya, jadi nanti kalau itu tidak diatasi, jadi kayak mati enggan, hidup pun segan, kayak begitu. Jadi jauh lebih tersiksa ya kalau dalam kondisi burnout. Bisa gombloi gitu ya. Iya. Gitu. Bahasa gampangnya untuk awam itu kan gombloi tole. Karena nggak ngerti juga gitu ya. Iki laopo maneh gitu ya. Orang jadi kayak ngeliatnya kayak nggak ada semangat hidup, kayak orang depresi. Jadi ya benar-benar karena kerusakan utamanya ada di emosional dan mental ya. Jadi ya begitulah, lebih bahaya sebenarnya daripada stres. Daripada stres ya. Nah, itu yang harus dipahami begitu ya. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang juga tentang bagaimana kemudian kita mengelola, atau apa istilah tepatnya, mengelola, karena ada dinamika burnout sindrom ini di karyawan kita terutama di masa pandemi. Betul. Nah, apa yang bisa mengelola ya? Mengelola ya. Karena tidak mungkin meniadakan juga ya. Betul, karena kayak tadi saya bilang tiap orang ini sekarang dengan tuntutan pekerjaan segala macam, kita pasti namanya stres itu nggak mungkin, kayak udah nggak mungkin bisa dihindari gitu, pasti ada gitu. Tekanan pekerjaan, deadline, terus banyak faktor yang bisa membuat kita merasa tidak nyaman gitu ya, apalagi nah belum lagi kalau misalnya kita nggak bisa share gitu ya dengan orang. Kan biasanya kalau orang bilang bebannya berkurang, curhat dong gitu ya, siapa, ke teman ke atasan gitu. Nah kadang kan tapi tidak semua orang punya privilege kondisi seperti itu kan tidak semua orang bisa share ke temennya, ke atasannya gitu ya, dapat solusi gitu. Nah jadi benar-benar perusahaan ini harus benar-benar sudah mulai ngelihat kondisi mental karyawannya seperti apa, karena kalau nanti akan kita bahas lebih lanjut, dampaknya dari burnout ini luar biasa sebenarnya bagi perusahaan. Nah itu dia, nanti kita akan sampai di sana. Tapi saya ke Mbak Tuti, kalau kemudian kita mau identifikasi begitu ya, secara lebih scientific lah ya, apa penyebab dari burnout itu sendiri? Kalau penyebab burnout itu secara garis besar ada 3 ya, karena burnout ini istilah yang populer di dunia industri organisasi untuk para karyawan yang mengalami orang bilang katanya stres berat, demotivasi sehingga penurunan kinerja itu terlihat sangat signifikan gitu ya. Itu kalau dikaji lebih lanjut itu ada 3 penyebab utama ya. Itu dari individunya sendiri, gaya hidup individunya. Kemudian culture organisasi, jadi gaya organisasi. Kemudian lingkungan kerja, jadi teman-temannya, bosnya, segala macam. Kalau gaya individu itu mungkin misalnya orangnya tipikal orang yang senengannya kejar semalam gitu ya, kalau dulu kan SKS sistem kejar semalam gitu loh. Sebenarnya target itu sudah diberikan 2 minggu lalu, tapi dia nanti mendekati deadline H-1 baru dikerjain sampai malam ya, last minute syndrome sampai begadang. Itu lifestyle work stylenya dari individu tersebut. Kemudian orangnya juga misalnya modelnya kayaknya overthinking ya. Sekarang kan yang lagi ngetren kan overthinking. Overthinking apa itu overthinking? Overthinking itu semua dipikir terlalu dalam gitu loh. Kalau 1 belum selesai sudah ada kalau 2, kalau 3. Kalau orang Jawa bilang gek gitu ya, jangan gitu. Jadi lompatan mungkin preventive action tapi yang kebablasan kayak gitu. Itu jadi
ada kekhawatiran terus, otaknya nggak bisa istirahat karena kan terus berpikir kecemasan yang tinggi kayak gitu. Nah itu kalau hal-hal yang bersifat individu kayak begini nih tidak bisa diubah ya Mbak ya? Bisa ya? Bisa dirubah asal si individu ini menyadari ya. Yang bikin susah itu kan karena kita tuh seringkali tidak menyadari ya. Kita lebih menyadari perilaku orang lain daripada perilaku kita. Iya. Kendalanya di situ. Gitu ya. Kita memang lebih mudah melihat kamu tuh kok kayak gini daripada saya ini seperti ini gitu kan. Makanya orang Jawa bilang nggak bisa ngelihat tengkuknya sendiri ya, nggak bisa ngelihat jitoknya sendiri gitu ya. Betul. Padahal sebenarnya secara psikologis mereka yang tipikalnya memang GE tadi itu bisa dikurangi ya. Bisa di-treatment sebenarnya. Bisa di-treatment ya. Tapi yang pertama ya itu tadi yang Fanny bilang harus ada awareness dulu. Kalau orang nggak ada awareness dibilangin salah, kalau dia nggak ngerasa salah ya sampai kapanpun dia juga nggak akan merasa itu yang dia lakukan salah. Dan kebanyakan di prakteknya itu orang lebih banyak tidak menyadari dirinya atau lebih banyak yang menyadari dirinya. Orang menyadari perilakunya tersebut sebagai akibat. Jadi mereka meletakkan dirinya sebagai korban. Oh, itu yang lebih banyak ya? Iya, jadi perilaku-perilaku negatif yang mereka munculkan, overthink, terus habis itu sistem kebut semalam, kayak gitu, begadang, lembur, itu akibat mereka disiksa lah istilahnya ya, diintimidasi, ditekan oleh lingkungan atau oleh bos, oleh kantor, oleh perusahaan, jadi menempatkan diri sebagai korban. Iya. Gitu. Ya, tapi bukan karena politik kita yang mengajarkan playing victim ini ya, bukan ya. Memang dari sononya kawan bayinya Indonesia ini playing victim. Memang gitu ya. Betul ada playing victimnya memang betul. Karakter kayak gitu tuh yang mempermudah. Apalagi sekarang burnout ini cukup di pandemi ini ya. Bayangkan bahwa kuota internet itu menjadi masalah. Bahwa itu menjadi pengeluaran yang cukup luar biasa selama work from home, school from home kayak gitu ya. Sehingga itu memunculkan kekhawatiran yang ini bagaimana pendapatanku, seperti apa segala kondisi finansialku. Jadi work from home itu menjadi neraka lah bagi para karyawan-karyawan tertentu kayak gitu ya. Jadi menganggap bahwa aku terdampak corona secara tidak langsung kayak gitu. Aku harus membagi finansialku seperti ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang bersangkutan itu mau menelisik lebih dalam gitu kan, ada hal-hal lain yang dia bisa dapatkan, misalnya ongkos jajan makan siangnya dia dikurangin ya, ongkos transport Gojek segala macam berkurang kan begitu ya. Tapi ya itu tadi yang disampaikan bahwa playing victim itu nggak tahu ya kok cukup. Soalnya juga banyak media kita yang ngajarin kita termehek-mehek terus ya. Iya, laku loh itu. Makanya, Fanny ketawa-ketawa terus. Ayo ngobrol. Apa komen kalau dari diskusi saya sama Mbak Tuti ini, Fan? Oke, jadi benar sih kata Bu Tuti bahwa kalau banyak orang bilang awal-awal tuh jujur Pak ya, saya ngerasa WFH wah seneng. Ya ampun kerja dari rumah gitu ya. Gitu ya. Awal jujur excited gitu. Wah, terutama bisa bangun lebih siang gitu kan. Terus kerjanya bisa sambil nggak harus berdandan, nggak harus pakai baju bagus, di kasur bisa laptopan gitu pagi. Ya kemudian kan ada fasilitas wifi juga gitu ya. Tapi ternyata setelah ngejalanin itu sekian lama itu sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan lah ya, MSI sempat digilir WFH kayak gitu. Ternyata malah justru itu bagi saya malah stres waktu itu gitu, karena pertama maksudnya gini, kalau misalnya kita di kantor kita koordinasi langsung itu kan lebih enak. Maksudnya misalnya gini, saya ada kendala apa gini, Kevin tolong dong gitu, tolong dong yang ini gimana ya, kita koordinasi itu lebih cepat gitu ya Pak. Kalau WFH gimana mau koordinasi? Maksudnya telepon. Nah kadang-kadang kan misalnya apalagi misalnya pas sama-sama WFH nih, kita kadang telepon dia juga tidak saat itu juga direspon gitu ya. Terus juga misalnya sama klien itu pun juga sama kayak gitu. Jadi akhirnya waduh kok malah makin kehambat ya gitu. Kalau misalnya di kantor saya ada kendala saya bisa langsung cepet kamu bantu ini gitu. Jadi di sini enggak gitu. Terus yang saya nggak tahu, pagi kebetulan karena saya juga masih belum keluarga gitu. Itu aja saya udah ngerasa burnout karena ngerasa maksudnya
ya ampun saya belum nyuci baju, ya ampun saya belum ini. Kalau di kantor kan benar-benar pikiran kita fokus, ya udah duduk di meja depan laptop kerja gitu ya. Masalah yang dihadapi hanya satu gitu. Tapi ketika di rumah ini belum ada ini. Karena kelihatan di depan mata gitu ya. Tuh ini masih bersengkar anuan gitu ya. Piring kotor, belum nyuci, belum masak gitu ya, belum ini, belum, waduh, kok banyak banget yang belum beres gitu. Jadi benar-benar kalau orang bilang WFH enak di rumah, ya enak, ada benar kata betul, ada enaknya gitu ya. Di awal ada enaknya, tapi ternyata ke belakang itu justru malah kita jadi susah membagi diri gitu. Belum lagi juga kadang yang salah satu yang saya ngerasain juga dari dampak WFH itu, sekarang kan semua banyak kan udah online nih Pak Aldi ya. Kalau dulu orang mau nelpon, mau ngajak meeting atau mau nelpon di, misalnya kita jam kerja sampai jam 5 gitu ya, orang mau nelpon setengah 5 itu udah sungkan loh. Karena waduh arep mulai gitu ya, udah sungkan. Sekarang meeting kita jam 8 jam 9 tuh bisa gitu kan, karena lo kan kamu di rumah santai kayak gitu kan. Nah padahal waduh nggak bisa kayak gitu gitu. Akhirnya saya merasa bahwa ternyata ketika kita WFH itu waktu yang pribadi, private gitu sama yang kerjaan jadi campur aduk. Gitu. Kalau di kantor kan enggak nih, kita 8 to 5 selesai dari jam 5 gitu ya. Kita mungkin ritme kerjanya agak slow segala macam masih ini, karena kan itu masih di luar jam kerja, paling tinggal nyiapin buat besok supaya nyicil gitu masih enak gitu ya. Jadi jelas. Tapi ketika di rumah nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Apalagi kita sebagai makhluk sosial tuh kayaknya berelasi itu menjadi sangat penting banget ya Mbak. Betul, kalau nggak eye to eye itu rasanya nggak bisa gitu ya. Apalagi udah kebiasaan kita sekian tahun, terus tiba-tiba gara-gara corona chemistry-nya nggak dapet. Chemistry-nya nggak dapet. Itu salah satu penyebab dari sektor, dari sisi individu gitu ya. Kemudian kalau dari kultur organisasinya Mbak Tuti. Kultur organisasi bisa jadi ada organisasi-organisasi yang memang dinamisnya itu terlalu tinggi, alias perubahannya sangat signifikan. Contoh misalnya pergantian struktur organisasi 1 tahun bisa 4 kali, gitu kan. Nah orang baru melakukan perannya 3 bulan gitu, udah ganti lagi. Karena kan gitu ya. Kalau struktur organisasi 1 tahun 4 kali kan berarti satu struktur 3 bulan. Nah, 3 bulan itu kan istilahnya baru probation. Gitu. Terus bisa jadi pergantian atasan yang terlalu cepat. Jadi misalnya ini biasa terjadi di perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang sangat banyak. Jadi rotasinya itu sangat cepat karena kebutuhan perusahaan. Nah, baru menyesuaikan dengan gaya bos A, sudah ganti bos B, bos C. Nah, seperti itu. Gitu ya, butuh penyesuaian terus. Itu yang bikin burnout syndrome ya. Karena kan itu tadi kan, kalau di definisinya itu kan ada kesenjangan antara tuntutan dengan usaha untuk memenuhi tuntutan. Nah, semakin lebar gapnya, ya itu akan memunculkan kondisi mental yang semakin tidak bagus kan. Berarti kan, aku tidak bisa memenuhi ekspektasi dari perusahaan, dari atasan, aku dianggap nggak perform lah, terus overthinkingnya keluar lagi, ya udah gitu terus. Ya, saya menggarisbawahi beberapa istilah baru. Overthinking tak jadi bahan siaran ini, jadi bahan siaran bagus nih. Oh lagi keren banget, lagi tren banget itu. Tren ya, lagi viral. Lagi viral itu. Oke, nanti kita lanjutkan. Masih ada satu lagi penyebab burnout ini, yaitu lingkungan kerja. Tapi saya break dulu ke iklan ya, Mbak Fani ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Kita lanjut kembali dan saya masih akan mengeksplor untuk Anda apa penyebab dari burnout. Ada 3 tadi kata Mbak Tuti. Yang pertama soal berkaitan dengan individu masing-masing itu, ya, overthinking. Kemudian ada kultur organisasi dan yang ketiga adalah lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja dengan kultur organisasi ini beda ya Mbak Tuti ya? Beda ya. Kalau lingkungan kerja itu lebih kepada rekan-rekan kerja, teman kerja. Gitu ya. Jadi lingkungan kerja yang berpotensi memunculkan burnout itu yang mungkin kompetitif, menusuk dari belakang, politik kantor. Nah itu juga lagi ngetren itu politik kantor. Politik kantor. Gitu.
Betul. Bukan kantong loh ya, kantor. Kalau politik kantong ini bisa ngabisin duitnya teman. Entah ditraktir terus. Kamu politik apa, Van? Saya politik asih karena rebutan asih. Ya, lingkungan kerja ya, sesuatu yang Mbak Tuti, kalau misalnya mau kita buat persentase begitu antar ketiga-tiganya ini samakah persentasenya? Atau mana yang lebih banyak mempengaruhi? Ini faktor individu ya? Iya, betul. Oh. Faktor individu. Karena kan anggapannya begini, bahwa individu itu kan sebagai dasarnya ya, sebagai tanahnya gitu kan, sebagai pondasinya. Kalau individu itu pondasinya kuat gitu ya, subur, terus dikelola dengan baik, maka organisasi ataupun lingkungan itu kan faktor eksternal. Nah, itu seharusnya bisa dikelola begitu. Tapi kalau dalam internalnya sudah rapuh begitu, itu lebih mudah, lebih rentan begitu. Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang bagaimana kemudian mengelola situasi ini agar perusahaan tidak menjadi kontraproduktif begitu ya. Tetapi setelah kita tahu penyebabnya, kemudian kita juga harus melihat gejala-gejalanya ini. Apakah orang yang semakin banyak orang yang gombloi di tempat kita itu berarti burnout-nya sudah tingkat dewa atau gimana, Mbak Tuti? Nanti Bapak ini juga mungkin bisa komentar. Kalau dari gejala utama burnout yang paling sering itu bisa dilihat dari kinerjanya. Begitu ya, kinerja, produktivitas. Begitu ada perubahan signifikan, penurunan, nah itu biasanya sudah mulai, atasan seharusnya sudah mulai aware, gitu, melihat lebih lanjut gitu. Yang biasanya dia satu kali laporan itu 20 menit, sekarang 2 hari lah, itu kan signifikan. Udah gitu salah lagi misalnya. Terus selisihnya untuk teman-teman accounting misalnya, selisihnya kok banyak. Nah itu juga yang sangat terlihat di tempat kerja adalah kinerja dan produktivitas. Itu yang paling kasat mata begitu ya. Paling kasat mata. Oke, Fani mau menambahkan? Oke, jadi benar ada Bu Tuti bahwa sebenarnya indikator paling gampang dilihat itu adalah tadi ya kinerja gitu. Karena kan kalau kinerja ini harusnya ukurannya sudah, jadi kita asumsikan bahwa ukurannya udah jelas gitu ya di perusahaan. Tapi ada banyak hal lain juga gitu loh. Kalau misalnya dari sikap gitu ya, sikap dari individu itu kita juga bisa ngelihat paling. Jadi misalnya kayak dia itu merasa yang jelas kebanyakan sinis gitu ya. Itu jadi sinis dalam arti gini. Jadi misalnya ketika ada satu kondisi atau apa, semua tuh kayak ditanggapin negatif gitu ya. Ada orang misalnya mau membantu, udah langsung, ini ngapain sih, maksudnya ini apa sih gitu ya. Terus ada perubahan aturan dikit apa, semua ditanggapi dengan negatif. Nah itu juga salah satu gejala burnout gitu loh. Karena kalau orang yang normal dalam tanda kutip ya, maksudnya kalau ketika kita dalam kondisi yang tidak burnout, mungkin kita bisa melihat suatu masalah atau apa dari berbagai sudut pandang nih. Misalnya, dia membantu saya ini karena supaya kalau pekerjaan saya cepat, maka tim ini juga berhasil misalnya gitu ya. Jadi dia bisa berpikir ke sana. Tapi kalau misalnya ketika dia sedang burnout, yang ada itu semua tuh akan jadi negatif. Gitu, semua hal itu akan diterima negatif banget gitu ya. Nah, terus kalau kayak tadi yang Bu Tuti sempat singgung di awal gitu ya, mungkin kalau perbedaannya kalau di stres itu kan akan kelihatan banget di fisik ya, Bu Tuti ya, di fisik gitu ya. Itu kan kelihatan banget gitu, kayak yang misalnya contoh kayak kantung matanya sudah ini apa, itu fisik tuh kan kelihatan banget. Berat badan, betul, badan juga bisa menurun signifikan, itu akan ngefek kelihatan di kalau stres. Tapi kalau burnout ini itu kan sometimes nggak kelihatan, sometimes itu nggak kelihatan. Kayaknya baik-baik aja. Kayaknya dia kelihatannya kayak ini orang baik-baik aja gitu ya, tapi ternyata di dalam itu benar-benar dia yang ngerasa kayak, dia mungkin ngerasa kayak sendiri, ngerasa kayak mau ngapa-ngapain itu kayak, ntar aku disalahin, kayak gini masih aku salah. Jadi ibaratnya tuh di pikirannya kayak udah, ini adalah kondisi terburuk dan aku udah nggak bisa apa-ngapain buat mengubah ini. Ya, oke, gitu. Baik. HP saya centang ternyata dari Bu Novi. Yang kita lagi kerja di sini, Bu Novi bagi-bagi masker loh. Ya, ini memang hari ini dalam rangka memperingati Dies Natalis juga, Hari Pahlawan juga. Teman-teman UNER, IKUA itu memang sedang punya program, kapan hari juga mereka bikin konser berbagi sejuta masker yang disupport juga oleh Radio Mercury. Dan kalau ini saya nggak tahu apakah Fandi juga jadi anggota ini
Apsilangga, ya. Apsilangga. Betul. Itu anak-anak psikologi ya? Iya. Ya, anak-anak FISIP juga nggak kalah kok. Nanti saya juga akan wawancara lah. Saya kan orang FISIP. Mbak Tuti Apsilangga juga? Bukan, saya BM. Oh, ya udah lah ya. Jadi dia menjadi juri-juri. Sekarang Apsilangga melawan FISIP UNER. Ya. Ya, baik Bu Novi, sukses untuk acaranya. Teman-teman FISIP juga katanya ada 15 titik ya. Dan ini secara umum memang IKUA sedang berbagi 1 juta masker hari ini di sejumlah lokasi. Teman-teman dari masing-masing fakultas juga punya kegiatannya masing-masing begitu ya. Sukseslah untuk teman-teman. Ada yang mau disampaikan untuk Apsilangga? Anda kan nggak sempat ikut gitu loh. Ini ada fotonya nih. Bagi tugas, iya sama di grup juga dikirim. Oh iya, oke. Berbagi tugas gitu. Jadi kemarin yaudah saya ikut acara aja, kamu aja yang siaran. Oh, ini yang di MER ya? Iya, di MER. Di MER ya, untuk para pengguna jalan ya. Betul. Oke, baik, sukses untuk teman-teman Apsilangga dan keluarga besar Universitas Erlangga yang sedang merayakan dia ke-66 ya. Ke-66 ya. Oke, kembali lagi. Tadi kita sudah bahas apa tadi? Kok jadi gejala burnout. Iya. Gimana? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tuti soal gejala-gejalanya ya paling kasat mata itu. Performa. Terus kemudian yang harus menjadi perhatian juga. Kadang-kadang kan karyawan itu kan ya banyak ragamnya gitu ya. Apa Mbak Tuti yang bisa mendukung selain yang kasat mata produktivitas sudah pasti mereka menjadi lebih lambat, lebih lelet gitu ya. Nah, hal-hal lain ada nggak yang bisa ada menarik diri. Yang tadinya biasanya makan siang bareng di kantin gitu ya, tiba-tiba dia nggak makan siang di ruangan aja, bontot gitu. Iya. Terus biasanya yang semangat ikut acara-acara kantor tiba-tiba enggak. Yang biasanya lembur atau nongkrong-nongkrong sekarang pulang cepet kayak gitu. Dan yang paling kerasa tuh ya kehilangan minat terhadap hal-hal yang dia senangi dulu waktu di kantor. Misalnya catering nih ya, employee catering itu ya biasanya dulu semangat kan, ayo bikin kostum bareng warna apa gitu kan. Sekarang yaitu tadi yang si Fani bilang nyinyir buat apa, nggak ada gunanya. Nah, hal-hal seperti itu udah mulai menarik diri ya, perubahan gitu ya. Perilaku dari yang tadinya ceria terus menjadi lebih suka menyendiri. Tetapi burnout ini tidak sampai pada fase gembosi ya, enggak ya? Lebih parah lagi fase bunuh diri. Ini sering terjadi di Jepang. Oh gitu ya? Iya. Oh malah, tapi menyakiti diri sendiri ya, tidak misalnya wis kayak opo, kerja kok ini kayak opo gitu. Enggak ya, kalau itu enggak ya? Kalau gembosinya bisa, tapi lebih kepada ke dirinya sendiri memang. Oh, lebih ke ini ya. Lebih ke dirinya sendiri. Mbak, kalau misalnya di sebuah di sebuah lingkungan perusahaan begitu, secara psikologis bisa ini nggak, persentasenya nggak? Biasanya karena ini kan katanya sindrom gitu ya. Nah, itu kan pasti lebih dari 1, 2 atau berapa gitu. Berapa persen sih terbanyak gitu dalam sebuah lingkungan kerja gitu? Kalau terbanyak itu sebenarnya ya nggak sampai dikatakan sampai puluhan kayak gitu ya. Karena begitu ada satu orang terpapar burnout gitu ya, itu berarti sudah harus ada perubahan di manajemennya. Jadi makanya sekarang itu lagi tren adalah mental health in workplace. Itu lagi booming, terutama dengan work from home itu ya. Pelatihan workshop stress management itu lagi naik daun. Betul. Gitu. Karena cukup signifikan, ada 2 orang aja atau paling banyak dalam satu perusahaan gitu ya. Ada 5 orang burnout dari 5.000 karyawannya. Itu sudah menjadi early warning system sebenarnya. Oh gitu ya? Ya. Karena kan tadi kan burnout itu ada gaya individu, organisasi dan lingkungan kerja. Iya. Gitu, berarti 2 eksternal ini cukup signifikan efeknya. Gitu. Artinya ketika kita bicara soal dampak ya, ini jangan ditunda-tunda ya. Betul. Makin ditunda-tunda makin bahaya ya. Ya karena nanti menular kan. Kondisi emosional itu menular. Bad mood satu ruangan, saya bad mood misalnya ya, masuk dengan suasana panas gitu hati. Nanti sekitar saya juga
kena juga dampaknya. Saya ngomongnya sengak, nggak enak kayak gitu, sinis. Nah itu kan juga mempengaruhi yang lain. Iya. Kalau kepedesan sih enggak ya. Saya sama Fani nggak ketularan, cuma yang ngiler lah ya. Kan membayangkan enaknya pentol yang sampai pedes itu loh. Iya, benar. Ya, oke, saya ke teman-teman di posko Mbak Nil. Iya, ini ada beberapa sahabat Merkuri. Ada Pak Denny menanyakan apakah bisa disebut kalau WFH menjadi pemicu terjadinya burnout pada karyawan. Kemudian Mbak Anis, bagaimana cara termudah untuk bisa melihat kalau karyawan kita sudah terkena gejala burnout ini? Apakah bisa menular ke yang lain? Kemudian Ibu Ita, apa yang harus dilakukan perusahaan di tengah pandemi ini agar karyawan bisa terhindar dari burnout? Kemudian terakhir Pak Jaka, apakah karyawan yang selalu jutek kalau ditanya tentang pekerjaan bisa disebut mengalami burnout? Bagaimana membedakan burnout dengan stres dan bagaimana mengatasinya? Ya, oke, baik. Terima kasih. Banyak juga ya maraton ya. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu tadi sebenarnya sebagian besar pertanyaannya sudah kita hadirkan sebagai diskusi kita. Tetapi mungkin memang pas dengernya nggak barengan gitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti kita minta mulai dari Mbak Tuti, Mbak Fani juga untuk kita menyapa Pak Denny. Selamat pagi Pak Denny, apakah bisa, ini pertanyaan Pak Denny, apakah bisa disebut kalau WFH itu menjadi pemicu terjadinya burnout pada karyawan? Mbak Tuti? Bisa jadi. Itu lebih kepada yang tadi Fani bilang, tidak ada batasan antara private time dengan working time, dengan professional time. Jadi nyampur jadi satu. Itulah. Terus menerus gitu ya. Karena kan nyampur jadi satu, time manajemennya time manajemennya buruk kayak begitu kan. Gak ada lagi batasan me time-ku kapan, semuanya diganggu. Jadi ya itu bisa jadi. Gitu ya. Mbak Fani mau menambahkan? Oke, jadi kalau dibilang sebagai satu pemicu, iya saya bilang bahwa bisa jadi itu akan menjadi pemicu. Nah, ini bukan playing victim loh ya. Tadi kan Fani sebenarnya sudah testimoni bahwa iya emang awalnya enak gitu, lama-lama gak enak gitu loh. Jadi artinya gini, sebenarnya itu bisa kita siasati gitu ya. Kita siasati dengan artinya kayak misalnya tadi nih, kalau dibilang bahwa itu mengganggu private life dengan professional life, ya maka salah satu cara yang bisa kita terapkan adalah maka waktu kerjanya ini juga harus diperhatikan gitu loh. Jadi sebenarnya WFH ini bisa membawa happy bagi semuanya ketika kan sebenarnya gini, sebenarnya sih kalau saya sih mikirnya sesimpel bahwa kita kerja itu kan sebenarnya pasti kita di-hire buat menyelesaikan pekerjaan. Goalnya kan sebenarnya itu doang gitu loh. Goalnya sebenarnya ke sana. Nah, ketika kita bisa komit, kamu selesaikan pekerjaan hari ini, targetnya A, B, C, D gitu ya, selesai, terus reportnya juga jelas, activity-nya jelas, it's okay. Gitu ya. Nah, tapi kan kebanyakan kendalanya perusahaan-perusahaan yang keberatan menerapkan WFH itu kan karena susah ngontrolnya. Kayak tadi itu saya bilang bahwa kadang kan kalau misalnya di kantor nih atasan perlu apa bisa tinggal dari ruangannya teriak, tolongin ini dong, ini ya gitu ya. Tapi ketika WFH gimana caranya? Kan susah ya Pak Aldi ya. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang itu menjadi pemicu, iya. Apalagi diperkuat dengan tidak adanya sistem pengaturan kinerjanya yang jelas. Jadi, nah ini masalahnya adalah banyak perusahaan yang sudah menerapkan WFH tapi dia tidak punya kontrol yang jelas. Gitu. Nah, itu akhirnya menjadi burnout. Ya, oke. Ini agak out of topic gitu ya, tapi saya tertarik ya, mumpung ketemu sama dua psikolog hebat ini. Saya nanya ke Mbak Tuti dulu. Mbak Tuti, kalau nanti misalnya pandemi ini berakhir, nih kayaknya udah mulai membaik ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kita semua sudah makin mendekati new normal, bukan normal yang dulu barangkali. Nah, apakah WFH ini memang masih harus dipertahankan? Artinya kalau kita bicara untung ruginya gitu ya. Secara subjektif mungkin Mbak Fani, Mbak Tuti melihat WFH ini something new yang memang lebih oke, bisa ini atau sebenarnya enggak? Kalau secara psikologi enggak bisa, orang enggak ketemu orang lain. Gimana Mbak Tuti jawabannya? Kalau something new iya gitu kan. Apakah bisa dipertahankan? Iya. Karena memang produktivitas terutama untuk cost savingnya itu luar biasa ke perusahaan kayak begitu. Ya. Hanya saja yang menjadi permasalahan adalah sistem pengawasannya yang belum
konsisten gitu kan. Kita bisa lihat aja teman-teman jurnalis ya. Teman-teman jurnalis itu bisa kita katakan adalah orang-orang WFH. WFH dari sononya. Yes, WFH dari sananya. Kirim berita dari rumah, dari mana aja dari awal. Cuman kan bedanya kalau dulu kirim berita dari warung kopi bisa, sekarang harus dari rumah karena warung kopinya ditutup kan begitu. Iya, betul. Itu jadinya. Sebenarnya kan ini kan flexible working style gitu kan. Di negara-negara maju ini sudah sangat biasa dilakukan. Cuman yang membedakan kan karena lingkupnya itu dibatasi di rumah aja, nggak bisa nongkrong, nggak bisa di rumah temen, nggak bisa sambil main itu loh. Pembatasannya itu yang menjadikan stres tersendiri, tekanan tersendiri. Nah, tadi sempat disinggung-singgung juga bahwa atau barusan kita ngobrol bahwa WFH jadi pemicu burnout. Nah, mengatasinya gimana? Kalau misalnya WFH ini sebenarnya sesuatu yang secara costly ini sangat bagus karena bisa efisien dan efektif banget asal kontrolnya jelas. Tetapi di sisi yang lain hati-hati loh. Pemicu burnout juga. Nah, gimana mencari solusinya, Mbak Tuti? Kalau solusi yang secara signifikan bisa sangat membantu di WFH ini adalah time management. Time management. Baik pribadi maupun tim. Yaitu tadi yang Fanny bilang, kalau memang disetujui kesepakatan yang dalam meetingnya tetap working hour, ya tetap lakukanlah working hour. Jangan gara-gara di rumah terus bisa seenaknya jam 8 malam. Bentar ya. Seenaknya direkturnya gitu ya, punya bentar waktunya. Ya. Aku lagi nemenin anakku school from home. Nah, nggak bisa kayak gitu juga. Jadi harus ada komitmen di situ, time management. Itu ya. Fanny mau menambahkan? Jadi ini saya mungkin sharing aja Pak Lidina salah satu klien gitu ya, yang kebetulan kemarin kita ada, ini klien besar yang kalau saya sebutin namanya semua orang pasti tahu gitu. Nah, kebetulan salah satu klien itu kemarin ada project dengan MSI gitu ya tentang analisis beban kerja selama WFH gitu. Jadi mereka nih sudah mulai menganalisis sebenarnya ketika WFH ini pekerjaan-pekerjaan apa sih yang efektif bisa dilakukan, dan mana yang enggak gitu ya. Bahkan mereka mulai terfikir gitu ya bahwa wah kedepannya jangan-jangan kita udah nggak butuh HRD lagi nih, jangan-jangan kita cuma butuh misalnya konsultan yang untuk ngerjakan project ini udah selesai, terus ngerjakan karena kan kalau misalnya kita karyawan itu kan fixed cost yang kita udah nggak bisa otak-atik lagi gitu. Tapi kalau misalnya dengan konsultan atau vendor itu variable cost gitu ya, itu yang bisa diotak-atik dan bisa kita adjust dengan kebutuhan gitu. Tapi kalau udah ngomongin udah hire orang kan udah nggak bisa. Nah, jadi memang ini WFH sesuatu yang baru dan sesuatu yang baik gitu ya. Bayangin kalau dulu semua orang masuk kantor gitu ya, berapa kos listriknya, AC dan segala macam gitu ya, itu kosnya kan tinggi banget, air dan segala macam. Ketika WFH kan enggak, itu sudah menjadi tanggungan perusahaan, sudah berkurang bebannya di situ. Itu baru satu contoh aja loh Pak Aldi gitu ya. Terus ada banyak contoh lain kayak misalnya yang perusahaan yang menyediakan makan siang misalnya. Ketika WFH masa mau dikirimin catering satu kan enggak ya, pasti semua udah makan di rumah sendiri. Nah, itu sebenarnya adalah satu hal yang baik. Nah, tetapi akhirnya mereka mulai sangat concern memikirkan gimana ya caranya metode supaya karyawan ini termonitor gitu. Jadi ada beberapa yang sudah bikin aplikasi Pak Aldi, jadi kayak misalnya nih dia situ bisa ngisi, saya jam 9 saya ngerjakan apa, resultnya apa, kendalanya di apa kalau belum selesai misalnya gitu ya. Terus jadi misalnya di sistem itu atasan juga bisa langsung misalnya kalau di bahasa langsung ini disposisi apa sih, kayak menyerahkan tugas gitu ya, misalnya saya ngasih si A ini tugas bikin surat ini jam segini sampai jam segini misalnya. Nah, nanti ketika di jam sekian tuh dia harus report update di situ. Jadi itu bisa kelihatan produktivitasnya seperti apa. Nah, tapi sekarang apalagi ya ini mohon maaf ya maksudnya bukan tapi kadang-kadang kan kalau mungkin generasi anak-anak masih muda gitu kan tidak kesulitan mengikuti teknologi yang kayak gitu Pak Aldi. Nah, justru mereka menghadapi banyak kendala tuh ketika di karyawan-karyawan yang sudah mulai lama, berumur ya. Nah, mereka kan nggak familiar sama sistem kayak gitu. Nah, itu ternyata butuh effort yang luar biasa untuk mengajari mereka dan terbiasa dengan sistem kayak gitu. Jadi apalagi kan sistemnya juga dari handphone nih Pak Aldi. Nah, kadang kan ya mungkin orang beda-beda. Ada orang yang dia
kalau udah WFH depan laptop ini handphone diabaikan gitu ya. Padahal sebenarnya koordinasi apa segala macam tuh dari handphone kayak gitu. Nah, jadi sistem itu yang harus dibangun. Bagaimana mereka, dan tadi benar kata Bu Tuti bahwa bagaimana mereka menciptakan komitmen antara seluruh karyawan ini dengan atasannya. Itu ternyata PR yang susah. Gitu, karena ya tadi ketika kita di rumah itu kan kita depan mata ada banyak kegiatan lain yang harus kita selesaikan. Kita nggak bisa fokus gitu ya. Padahal kita punya tanggung jawab di sini, pekerjaan apa yang belum selesai. Nah, ternyata untuk membuat karyawan itu bisa komit ke sana sehingga dia, karena kan sebenarnya gini, kalau sistem udah ketata dengan baik, dia udah jelas nih hari ini targetnya apa, bla bla segala macam, sebenarnya itu meminimalisir burnout. Karena dari awal, dari pagi saya jam 8 mulai kerja, saya udah tahu hari ini saya harus selesaikan ini dan ini, sudah gitu ya, kita udah tahu. Itu akhirnya kita kan udah bisa bagi waktu tuh, udah bisa mikir, oh berarti jam segini saya bakal begini, ini kira-kira kesulitannya apa, kita udah bisa bagi waktu. Nah, tetapi ketika komitmen seperti itu nggak ada, kita juga nggak dijelaskan targetnya ini apa segala macam, ya akhirnya pasti burnout. Burnout di dua belah pihak loh ya. Jadi atasan sendiri pun juga akan stres. Ini gimana sih kontrolnya, kerjanya gini. Yang bawahan juga sama. Ini saya nggak jelas saya mau ngapain gitu. Jadi akhirnya nggak ketemu kan. Nah, jadi mereka mulai menerapkan itu sistem seperti pelan-pelan ya, aplikasi itu sudah mulai dipakai gitu ya. Sampai sekarang juga absen, finger apa segala macam bisa dari handphone langsung gitu ya. Nah, dengan sistem itu mereka benar-benar mencoba membangun dan ngajak semua orang berpikir bahwa kamu itu tetap bisa berkontribusi bagi perusahaan dimanapun kamu berada. Gitu. Jadi selama kamu punya komitmen, kamu tuh bisa tetap berkontribusi, dan memang membangun budaya itu ternyata cukup sulit. Gitu. Ya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri berkenan mampir di diskusi ini. Tapi saya break dulu untuk ke beberapa pesan. Ya, kita lanjutkan untuk menyapa sahabat-sahabat. Mbak Anis, terima kasih, selamat pagi. Bagaimana cara termudah untuk bisa melihat kalau karyawan kita sudah terkena gejala burnout? Apakah bisa menular ke yang lain? Tadi sih sebenarnya kita sudah bahas lumayan banyak, tetapi menghormati pertanyaan Mbak Anis, saya mengundang Mbak Tuti untuk ngomong lagi. Monggo silakan Mbak Tuti. Kalau gejala yang paling kelihatan signifikan di karyawan yang terdampak burnout itu adalah penurunan kinerja tadi itu dan ya, produktivitas itu yang secara signifikan itu 180 derajat begitu. Terus kemudian yang kedua adalah orang bilang namanya depersonalisasi, artinya menarik diri secara perilaku. Yang tadinya ceria tiba-tiba dia pendiam, yang tadinya makan bersama terus tiba-tiba dia memilih makan sendiri, lebih banyak menyendiri, terus kata-katanya sekarang pedes, mukanya tanpa ekspresi kayak gitu. Pokoknya berbeda, menjadi individu yang berbeda. Itu yang biasanya mudah sekali diidentifikasi di karyawan. Kalau soal penularannya, kalau yang cepat COVID kah? Kalau yang menular itu adalah efek dari emosi yang dimunculkan. Karena kan orang-orang yang terkena burnout itu kan emosinya sangat negatif. Nah, emosi negatif itu yang akan menular, berdampak. Karena entah kenapa ya, yang negatif-negatif itu kok lebih cepet gampang. Iya. Saya gitu juga ya? begitu. Nah, yang itu positif cepet itu adalah kenaikan berat badan itu ya. Itu cepet banget itu. Apalagi kalau makannya terus tidak lihat teman gitu. Baliklah deh. Rupanya masih dendam. Salah tadi. Iya benar. Sama saya. Saya kaget itu kan pagi-pagi datang, wih ada pentol. Iya, makanya. betul. Terus digegam sendiri gitu. Iya, makanya itu mohon maaf. Nawari mau tangga. Enggak. Oke, baik. Itu Mbak Fani mau menambahkan soal yang penularan. Iya. Jadi Bu Anis, sudah banyak sekali Pak Aldi penelitian yang mengatakan bahwa emosi itu adalah sesuatu hal yang sangat menular, contagious banget gitu ya. Jadi ya kayak tadi butuh ngasih contoh, kalau
Anda datang ke kantor pagi ngelihat orang mukanya udah kecut dah, aduh jam ini pasti juga udah males. Akhirnya kita juga jadi nggak enak gitu ya, mau kita mau diskusi mau apa juga jadi nggak enak. Nah kalau orangnya kayak Kevin yang mahal senyum gimana dong? Loh kalau Kevin beda ya. Beda. Meskipun tidak tersenyum pun pesonanya masih kelihatan gitu ya. Luar biasa itu pesonanya. Itu cool itu ya. Itu cool ya. Apalagi sejak kemarin dia Mbak Tuti penggemarnya ini cool ya Mbak ya. Cool dia tuh cool. Apalagi dia kemarin tambah ganteng karena kan dia punya sajadah baru. Jadi sekarang dia rajin sholat. Jadi bercahaya ya karena rajin sholat ya. Rajin sholat. Gitu. Makanya kelihatan ganteng ya. Iya makanya hari ini kelihatan ganteng banget. 5 kali Vin, jangan lupa ya. Iya, oke, baik. Terus kemudian ada 2 pertanyaan. Saya ke Pak Jaka dulu saja karena yang di bagian akhir itu yang ditanyakan oleh Ibu Ita, apa yang harus dilakukan di tengah pandemi agar karyawan bisa terhindar dari burnout. Itu yang terakhir nanti. Kalau yang Pak Jaka, apakah karyawan yang selalu jutek kalau ditanya tentang pekerjaan bisa disebut mengalami burnout? Bagaimana membedakan burnout dengan stres dan bagaimana mengatasinya? Mungkin langsung nanti kita jawab juga untuk Bu Ita ya. Bagaimana bisa terhindar dari burnout? Mbak Tuti. Oke, kalau misalnya apakah orang yang jutek itu pasti burnout? Enggak juga ya. Enggak memang juga, ada ya? yang cetakannya dari sananya jutek gitu ya. Gitu ya. Indikasinya adalah produktivitas dulu aja. Kalau produktivitasnya dia baik-baik saja dan cenderung ada peningkatan ya nggak bisa dikatakan ke burnout ya, karena burnout itu selalu dikaitkan dengan produktivitas dan kinerja. Begitu. Kemudian apa tadi lah? Abis itu pertanyaannya, membedakan stres sama burnout dengan stres. Kalau secara awam orang-orang yang tidak mendalami secara detail lebih dalam ilmu psikologi memang sepintas sama gitu ya, sepintas sama-sama ini ya. Cuman kalau teman-teman yang mengalami stres itu lebih banyak mengeluhkan kondisi fisik. Kondisi fisik. Jadi mungkin dia sering mengalami migrain, gitu ya. sakit mah, terus sariawan yang tidak berhenti. Itu bisa karena stres juga ya. Manifest stres itu lebih banyak ke fisik. Jadi gejalanya. Kalau burnout lebih kepada mental, kondisi emosional yang gampang melo, sensi atau mungkin pemarah gitu. Itu yang paling gampang kalau mau membedakan. Tapi harus ditelusuri lagi lebih lanjut karena memang beberapa gejalanya mirip. Begitu ya. Nah, kata kuncinya sekarang adalah akhir dari diskusi kita ini adalah bagaimana setelah semuanya dibuka oleh Mbak Tuti dan juga Fani soal sindrom burnout di karyawan kita, di karyawan Anda yang dipengaruhi oleh 3 hal tadi kata Mbak Tuti, ada faktor-faktor berkaitan dengan individu, kultur dari organisasi Anda. Hati-hati kalau sering bongkar pasang manajemen itu juga tidak menguntungkan. Kemudian lingkungan kerja juga itu menjadi sangat berpengaruh. Nah, bagaimana kita mengatasi supaya burnout syndrome ini tidak terjadi di lingkungan kerja kita gitu. Yang pertama adalah raising awareness. Baik karena yang pertama dominan adalah gaya individual itu ya, raising awareness untuk para karyawan dari manajemen memberikan semacam seminar, pelatihan, edukasi, knowledge tentang burnout ini supaya memunculkan kesadaran dari para karyawan, dari para individu agar dapat, kalau orang udah sadar kan bisa melakukan identifikasi. Iya. Artinya dengan kata lain sebenarnya sindroma burnout ini tidak bisa dicegah ya. Benar ya Mbak Tuti ya? Sangat bisa sewaktu-waktu menimpa siapapun gitu ya? Iya bisa, begitu. Tapi sebenarnya bisa dilakukan preventive action itu tadi. Itu tadi dengan caranya adalah raising awareness di lingkungan kerja. Gitu. Jadi itu menjadi alert bagi perusahaan ya, manajemen bahwa kondisi ini adalah penting bagi perusahaan untuk terkait dengan, karena kan human itu sebagai capital sekarang ya untuk para pelaku industri gitu. Nah kalau masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan WFH, strategi untuk bisa tidak terjebak burnout gimana Mbak Tuti? Time management ya, itu yang supaya keluarnya Fani nggak sampai terjadi. Betul. Gitu ya. Yang terjadi itu malah begini. Anak buah itu menunggu atasannya itu di rumah tuh semakin banyak iklan.
Semakin banyak iklan yang tadi, sebentar ya saya masih ngurusin ini saya, nanti kita meetingnya jam 12 ya, jam 12 belum selesai, nanti kita mundur lagi jam 2 ya. Sebagai bawahan ya udah mau gimana lagi ya. Ya begitu. Justru itu lebih sering muncul dari atasan gitu, karena merasa dia punya kuasa gitu. Ya, itu bisa juga sesuatu yang memang bukan dibuat-buat, tapi karena sama-sama di rumah, tidak ada batasan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan profesional. Ya, dan itu yang kemudian disampaikan oleh Mbak Tuti untuk Anda pahami para pebisnis owners bahwa hati-hati dengan time management, karena itu ketika WFH bisa sangat memudahkan karyawan Anda menjadi burnout syndrome gitu ya. Ada lagi? Apalagi ya, lebih kepada cara mengatasinya berdoa kali ya. Ini apa namanya, gaya hidupnya siapa dulu? Gaya hidup masing-masing individu ya. Karena kan kalau di WFH itu mungkin pola makannya jadi tidak teratur ya kan, karena semua stok makanan tersedia. Nah itu juga bahaya, karena kan ada beberapa makanan yang memang efeknya tidak baik gitu ya. Contoh misalnya kalau kita kebanyakan makan gula gitu ya, bukannya semangat tapi malah pikirannya jadi kemana-mana gitu. Semangatnya itu bukan semangat yang fokus gitu, tapi semangatnya itu impulsnya itu jadi lompat-lompat kemana-mana gitu kan. Kayak anak kecil kalau habis makan permen itu kan mesti biasanya gerak terus gitu. Terus kemudian karena WFH yang tadi kata Fanny bilang enak bisa bangun kapan aja gitu kan, akhirnya malah olahraganya nggak jalan gitu. Ini gemuk sekarang. Enggak ya? Enggak lah. Oh kurus ya, kurus. Gitu. Jadi, mau nikah kurus dia. Kayak pola hidupnya ya yang mungkin harus ditata. Harus ditata gitu ya. Oke, sekarang dari pelakunya sekarang. Loh, kok pelaku sih? Fanny, apa yang mau ditambahkan? Closing statement juga untuk jadi, diskusi kita hari ini. Mungkin saya berbagi sharing dikit beberapa cara dari berbagai perusahaan yang saya lihat gitu ya. Ada salah satu teman saya di salah satu bank BUMN gitu ya, yang mereka menerapkan banyak cara untuk mengatasi burnout gitu. Contoh nih, pagi jam 8 itu biasanya kan kadang kalau kita serius yang ini kondisi WFH gitu, mereka jam 8 pagi semua udah harus ada di Zoom, dan itu mereka senam bareng gitu. Jadi semua orang jadi maksudnya gini, walaupun kita boleh jauh, kita boleh jarak nggak ketemu langsung, tapi kita juga harus tetap sehat bareng gitu. Jadi mereka bikin suasana itu kan sebenarnya edukasi ya, bahwa kamu walaupun di rumah, kamu kayak tadi bilang Bu Tuti, kamu harus tetap jaga kesehatan gitu ya. Nah itu mereka senam bareng pagi itu kayak gitu. Jadi diputerin dan lagu senamnya itu yang lagu konyol-konyol kayak lagunya Teletubbies kayak jadi yang akhirnya orang jadi fun gitu ya. Jadi senang. Itu dijadwalkan 10 menit mulai jam 8 TED sampai jam 8:10 tuh kayak gitu. Mereka ada cara seperti itu gitu. Jadi, dan harus melakukan dengan baik dan benar ya. Kan kelihatan kayak jangan cuma kakinya doang yang gini-gini gitu. Jadi itu kan harus mereka udah dikasih tahu bahwa gimana caranya kamu kelihatan semua badan nih gitu ya. Jadi kelihatan tuh. Terus ada kayak yang jadi peran sebagai instruktur gitu ya. Itu salah tuh gerakannya kayak gitu. Seru gitu. Nah, mereka di awal jadi semangat gitu ya. Itu salah satu contohnya. Terus juga mereka bahkan itu pernah di jam makan siang gitu ya. Jam makan siang jam 12 itu jam 12 TED semuanya stop pekerjaannya, kita makan siang bareng. Jadi makan di Zoom. Makan di Zoom gitu. Jadi mereka walaupun jauh, itu bagi mereka tetap ngerasa ada kebersamaan. Ada kebersamaan, ada fun gitu ya. Ada belum lagi kalau misalnya kadang-kadang ada kan biasa kalau online kayak gini kadang-kadang itu kita kadang lupa nge-mute, anaknya teriak apa, suaminya teriak apa, kita kedengeran aja itu jadi lucu gitu loh. Jadi lucu, jadi bahan. Akhirnya mereka juga merasa tanggung jawabnya ada, kedekatannya sama tim juga tetap ada kayak gitu ya. Terus mereka juga ngerasa atasannya itu ada effort untuk care sama mereka, dan mereka punya program rutin untuk coaching. Untuk coaching ya? Coaching di masa pandemi ini gitu. Mereka bikin program coaching yang rutin. Kalau saya nggak salah setiap karyawan itu dapat jatah seminggu sekali selama 15 sampai 30 gitu, saya lupa. Pokoknya semuanya dapat jatah kayak gitu. Itu sama atasannya. Jadi mereka benar-benar sharing, saya ini kendalanya apa gitu ya. Terus juga termasuk kendala di rumah gitu misalnya, kendala di rumah saya harus kayak gini, ini solusinya nanti ini seperti apa. Ya, itu jadi mereka discuss di situ. Jadi benar-benar program coaching itu wajib.
gitu, bahkan menjadi istilahnya kayak KPI-nya atasan gitu loh, sehingga benar-benar bahwa ini adalah masa yang berat buat semua. Jadi nggak cuma karyawan yang istilahnya staffnya yang harus kerja keras, atasan ini juga harus kerja keras. Jadi akhirnya komitmennya dua belah pihak kayak gitu. Nah itu satu kalau saya bilang tips perspektifnya aja gitu yang bisa dilakukan sama perusahaan supaya minimalisir burnout gitu. Jadi intinya burnout ini jangan diremehkan, maksudnya cuma tiap orang kerja mana ada yang nggak susah gitu. Kadang kita selalu ngomong kayak gitu. Padahal ya orang kerja itu pasti susah, tapi sekarang kita juga harus sadar bahwa kayak tadi Bu Tuti bilang, tiap orang ini kan beda ya, modalnya ini beda. Ada yang masalah kecil bisa menjadi overthinking, ada yang masalah kecil ya udah sih nggak apa-apa, lepas aja biar cuek aja saya gitu. Nah, itu ada. Nah, dan Anda harus peka karena gimana pun tiap orang itu unik. Ketika Anda nggak punya cara yang unik juga untuk mengatasi mereka, ya dampaknya akan ke perusahaan juga. Oke, baik. Mbak Tuti, yang terakhir, ini terakhir benar nih. Dalam satu kalimat, apa yang kemudian langkah paling baik harus dilakukan untuk supaya burnout syndrome tidak terjadi di perusahaan kita? Dalam satu tarikan kalimat sebagai closing statement. Burnout is a sign that something needs to be changed. Gitu aja ya. Yes. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Tuti Septriasih ya. Sehat-sehat terus sukses dengan segala pekerjaannya ya Mbak ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mas Aldi. Sama-sama. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti ada topik lagi yang bisa menghadirkan Mbak Tuti lagi. Gitu sama ya. Kevin ya? Sama Kevin dong, soulmate kan. Iya nih Kevin gak pernah kedengaran suaranya ya. Iya Kevin gak pernah. Nanti minggu depan mungkin kita ajak ya untuk Vin pendapatku apa gitu ya. Boleh ya minggu depan ya. Jangan tanya Mbak Fani gimana. Enggak. Ya tentang topik kita dia harus belajar juga gitu ya. Kalau nggak laporin Bu. Minggu depan ya Vin ya. Ini masih ada mikrofon satu. Benar. Oke, Van, thank you ya Van ya. Sama-sama. Oke, baik. Thank you semuanya. Selamat Senang sekali. pagi. Selamat pagi. Dan sahabat Mercury, saya tutup dulu dialog kita. Sampai ketemu di hari Selasa minggu depan.